Kita siapkan hati kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Perlu setiap kita jemaat Tuhan mengetahui, setelah kita memperingati hari kelahiran, kita memperingati hari kematian. Setelah itu kita memperingati hari kebangkitan. Betul? Dan ingat, 11 hari lagi kita akan memperingati apa? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semua peristiwa yang bersejarah ini dicatat di dalam Alkitab. Dan ada dalilnya, ini bukan karangan-karangan manusia. Kalau masih ada di antara kita yang masih ragu dengan Yesus adalah Tuhan, saya mau katakan lewat ibadah siang hari ini, percayalah bahwa Yesus Tuhan kita itu, Dia sudah ada di surga, Dia hidup, dan kuasanya tetap sama dari dulu sampai saat ini. Kalau Dia Tuhan yang mati, Dia enggak berkuasa, Dia enggak bisa berbuat apa-apa. Dan kemudian persiapkan setiap hati kita, saudara. Biasanya setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita yang aliran karismatik ini suka kumpul di gereja selama berapa hari? 10 hari. Kita dikumpul di gereja selama 10 hari, biasanya berdoa untuk apa? Untuk pencurahan kuasa Roh Kudus. Nangkap ya saudara? Nah, itu sebabnya mulai dari saat sekarang ini persiapkan hati kita untuk menerima kuasa itu. Jangan sampai ada di antara kita yang terlewatkan. Karena kuasa yang Tuhan mau berikan itu penting sekali untuk setiap kita umatnya. Kalau kuasa itu tidak penting, untuk apa diberikan Tuhan? Kuasa yang Tuhan mau berikan itu sangat penting sekali. Karena setiap anak Tuhan yang ada di dunia ini akan berhadapan dengan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Betul? Kalau ada kuasa Allah, berarti ada kuasa. Itu sebabnya kalau kita sudah mengerti ini, kita mau mendapatkan kuasa Allah atau kuasa setan? Kuasa Allah. Sebab kalau kita mendapatkan kuasa setan, setan mengusir setan bisa enggak? Enggak bisa. Makanya kalau kita sakit, jangan datang kepada dukun. Sebab setan enggak bisa mengusir. Yang Tuhan mau berikan kepada kita kuasa yang dari Allah untuk bisa melawan kuasa setan itu. Amin. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Lewat ayat firman Tuhan yang kita baca ini ada 2 poin yang harus kita mengerti. Yang pertama, dikatakan firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas. Jadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu sekali berdoa supaya kuasa itu turun atas kita. Banyak kita anak Tuhan percaya Bapa, Putra, Roh Kudus. Tetapi tidak mengizinkan Roh Kudus itu turun atas
hidup kita. Bisakah kita selamat? Ya pasti selamat. Sebab percaya Yesus itu sudah pasti selamat. Tetapi ingat saudara yang kekasih, supaya lebih aktif lagi kuasa Tuhan itu, perlu kuasa itu turun atas hidup. Sebab dikatakan Roh Kudus itu kalau turun atas hidup kita, kita akan menerima kuasa. Dan kuasa yang Tuhan berikan ini sudah pasti kuasanya itu lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan kuasa Allah itu. Saya terlalu sering berhadapan dengan roh-roh jahat, kuasa kegelapan itu. Makanya kita perhatikan saudara, kita anak-anak Tuhan yang nantinya diberikan oleh Tuhan kuasa, jangan pernah takut lagi kepada setan, tapi setan itu yang takut kepada. Iya. Saya pernah beberapa tahun yang lalu belanja ke toko listrik. Saya tidak tahu bahwa yang jualan itu suhu. Waktu saya mau beli bola lampu, dia langsung tangannya begini. Pak, maaf, Bapak ada isinya ya? Saya bilang, ada isinya. Firman Tuhan di hatiku. Terus kemudian dia katakan, jangan ganggu saya ya Pak. Takut dia. Sebab mereka-mereka yang seperti itu, kalau mereka mau mencoba ilmu seseorang, dia akan lihat orang itu dulu berisi atau tidak. Dan kemudian dia harus mengukur ilmunya lebih tinggi apa tidak. Kalau ilmunya di bawahnya, dia tidak berani saudara. Tidak berani. Sebab apa? Jadi bumerang nanti bagi dia. Jadi buah si malang. Iya. Takut dia itu. Itu sebabnya kepada kita, kalau kita ada masalah, ada pergumulan, ada sakit penyakit, jangan pernah bawa kepada dukun. Sebab nanti jadi masalah lagi. Bukan menyembuhkan, tapi timbul masalah yang. Dan yang terakhir perlu kita mengetahui. Untuk apa kuasa itu diberikan Tuhan? Ini yang paling penting kita perhatikan. Dikatakan firman Tuhan, apabila kuasa itu turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Di mana? Yerusalem. Terus kemudian di mana? Yudea. Terus kemana lagi? Samaria. Terus kemana? Iya. Jadi tujuan utama Tuhan kasih kuasa itu untuk kita menjadi saksi. Kalau apa yang saya saksikan tadi itu bukan tujuan utama Tuhan. Itu merupakan suatu bonus supaya mereka yang tidak percaya Yesus melihat kuasa itu, mereka bisa Tapi tujuan utama Tuhan supaya setiap kita ini bisa menjadi saksinya Tuhan. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.